Banjir merendam sejumlah perumahan warga di Serang, Banten. Tarum di Kabupaten Bandung, Jawa Barat hingga hari ini belum juga surut. Bencana banjir masih melanda Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air menjadi masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat, dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur. Dikatakan bahwa polusi air adalah penyebab terkemuka di dunia untuk kematian dan penyakit, serta tercatat atas kematian lebih dari 14.000 orang setiap harinya. Tanda bahwa air telah tercemar dapat diamati melalui indikator seperti 1. Perubahan pada temperatur air, 2. Perubahan pH atau konsentrasi ion hidrogen, 3. Perubahan warna, bau, dan rasa, 4. Mikroorganisme yang berlebih atau kurang, 5. Muncul endapan, bahan terlarut, dan koloidal, 6. Peningkatan radioaktivitas pada air lingkungan. Pencemaran air ini dapat menyebabkan banjir, erosi, kekurangan sumber air, dapat membuat sumber penyakit, tanah longsor, dapat merusak ekosistem sungai, merusak tanaman yang disiram, dan kerugian untuk nelayan, petani sayuran, serta masyarakat yang tinggal di dekat pesisir sungai. Jenis pencemaran air akibat aktivitas manusia ada 3, yaitu 1. Pencemaran air akibat limbah rumah tangga. Semua air limbah rumah tangga langsung masuk ke instalasi pengolahan air limbah yang lokasinya jauh dari lingkungan perumahan, untuk diolah dan dikembalikan ke alam secara aman, hingga membuat lingkungan lebih bersih dan sehat. Limbah rumah tangga dihasilkan dari aktivitas perumahan seperti rumah, pasar, perkantoran, rumah makan, rumah sakit, sekolah, dan lainnya. Sampah rumah tangga mungkin terlihat sepele, namun sampah ini ternyata dapat menyebabkan pencemaran air secara signifikan. 2. Pencemaran air akibat sampah. Jika terus-menerus membuang sampah di sungai, maka air sungai akan menjadi tinggi dan meluap, dan hal itu dapat menjadi pemicu terjadinya banjir. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya dan berhenti membuang sampah sembarangan. Penyebab pencemaran air yang paling umum adalah sampah. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan sehingga masih saja membuang sampah sembarangan. Contohnya di sungai yang tanpa disadari hal tersebut dapat menyebabkan air tercemar. 3. Pencemaran air akibat limbah peternakan. Limbah ternak adalah sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan, seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, pengolahan produk ternak, dan sebagainya. Limbah tersebut meliputi limbah padat dan limbah cair seperti feses, urin, sisa makanan, embrio, kulit telur, lemak, darah, bulu, kuku, tulang, tanduk, isi rumen, dan lain-lain. Semakin berkembangnya usaha peternakan, limbah yang dihasilkan semakin meningkat. Salah satu akibat dari pencemaran air oleh limbah ternak ialah meningkatnya kadar nitrogen. Senyawa nitrogen sebagai polutan mempunyai efek polusi yang spesifik, di mana kehadirannya dapat menimbulkan konsekuensi penurunan kualitas perairan sebagai akibat terjadinya proses eutrofikasi. Penurunan konsentrasi oksigen terlarut sebagai hasil proses nitrifikasi yang terjadi di dalam air dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan biota laut. Selain itu, limbah usaha peternakan memiliki beberapa manfaat, terutama kotoran hewan ternak sebagai pupuk organik. Untuk menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia dan makhluk hidup lainnya, pencemaran air dapat dicegah dengan beberapa cara, seperti melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia, menjauhkan sumber polutan dari sumber air, dan yang terakhir tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air.